Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya berada di daerah Sumber Suko ya. Di daerah Sumber Suko, perbatasan sama Subo. Dekatnya jembatan gantung. Hari ini acara komat nih. Kocak Madura ini. Ngobrol santai bersama siapa Pak? Cak Yon. Sama Cak Yon nih. Saya mau tanya Cak, kok bisa ya saya perhatikan itu ketika melihat anak-anak yang kurang mampu lah dalam segi ekonomi, itu mayoritas sukses. Sedangkan orang yang sudah mampu itu ketika di sekolah, ketika di pendidikan, mengenyam pendidikan, itu kebanyakan realitanya banyak yang tidak sukses. Apa sih rahasia menurut sampean itu kok pas bisa seperti itu? Kalau menurut saya Mas, kembali ke cara mendidik orang terpenting. Karena bagaimanapun orang tua di dalam mendidik anak itu menjadi faktor penentu keberhasilan, faktor penentu karakter anak. Ini. Saya kasih contoh begini. Orang tua yang dengan kemampuan materi banyak atau kaya lah katakanlah, itu cenderung memanjakan anak-anaknya, minta ini dibelikan, minta itu dibelikan. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Suatu ketika anak punya keinginan sesuatu tidak tidak diturutin, maka dia Tidak akan sesuai dengan keinginannya. dia akan melakukan pemberontakan pada orang tua. Ini biasanya kecenderungan itu seperti itu. Beda dengan orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu itu dari awal, dari sejak dia kecil sudah dibiasakan dengan hidup serba keterbatasan. Nah, justru dengan hidup yang serba keterbatasan itulah yang memicu dia untuk semangat. Saya harus sukses, saya harus jadi orang sukses, saya harus jadi orang hebat. Itu salah satu pemicu. Nah, dan cenderung orang tua yang seperti itu memang menanamkan karakter dalam jiwa mereka, menanamkan sifat-sifat ulet, bekerja keras, pantang menyerah, itu yang mereka tanamkan untuk orang-orang yang seperti ini. Sehingga kecenderungan orang-orang yang tidak mampu tetapi anak-anaknya sukses ya karena itu, karena modal karakternya yang kuat, ulet, semangat kerjanya tinggi, semangat pantang menyerahnya juga sangat tinggi. Mental pejuang. Mental baja, mental pejuang itu ditanamkan. Saya kira seperti itu. Dan juga kan tidak lupa terkait masalah doa. Lah yang kan begini, ini konsep filosofinya dalam dunia ini, bahwa dengan doa separuh dari keberhasilan itu sudah kita capai. Itu kunci itu Mas. Jadi doa orang tua terutama itu menjadi separuh perjalanan berhasil kita sudah kita laksanakan. Betul. Apalagi orang tua yang memang betul-betul dengan ikhlas karena keterbatasan secara ekonomi, maka berdoanya pun dia akan sungguh-sungguh. Karena doa orang tua terhadap anak itu antara orang tua yang berdoa dengan Allah itu sudah tidak ada aling-aling lagi. Betul. Tidak ada batas yang membatasi doa itu, sehingga akan diterima oleh Allah doa. Seperti itu. Ya. Kalau kalau melihat generasi yang sekarang, itu kan setiap generasi katanya kalau generasi tahun 80 sampai 90-an itu termasuk generasi X. Generasi X. Habis itu 90-an ke 2000-an ini termasuk generasi Y. Setelah 2000 ke belakang, ini agaknya budaya-budaya yang telah diterapkan oleh leluhur-leluhur kita termasuk itu mulai menghilang sejak dialihkan dengan generasi milenial ini yang serba dengan cepatnya arus globalisasi sampai masuknya teknologi yang sangat cepat. Akhirnya anak-anak ini banyak yang kurang akhlaknya juga kurang kepada orang tua dan juga gurunya, terus sosialnya juga kurang gitu. Ini gimana menurut sampean? Apa yang harus diperbaiki? Apa yang salah ini manusianya, apa teknologinya? Memang adanya arus globalisasi ini ya memang mempengaruhi terhadap pola pikir kita gitu ya. Ada manfaat dan mudaratnya juga, tergantung dari kitanya sebenarnya sih. Kita akan mengambil lebih besar manfaatnya atau mengambil lebih besar mudaratnya. Jadi kita harus pandai-pandai dalam arus globalisasi yang seperti sekarang ini, karena
informasi sudah tidak ada batas lagi, dunia luar informasinya sudah masuk kepada kita begitu bebasnya, Betul. sehingga filter-filter ya yang dulu dipertahankan oleh nenek moyang kita, bagaimana bersikap terhadap orang tua, bagaimana bersikap terhadap yang lebih muda, itu sekarang kecenderungannya sudah mulai memudar. Kenapa? Ya karena itu, karena pengaruh terutama pengaruh gadget ya, pengaruh HP, smartphone. Sekarang ini anak-anak usia SD sudah pegang HP. Bahkan bayi pun Iya. sudah di Ini mempengaruhi, bukan hal yang baik sebenarnya ya. Jadi kalau menurut saya perlu orang tua ini berpikir dua kali. membatasi. Iya, berpikir dua kali, berpikir matang-matang untuk membelikan HP untuk anak-anak kita di usia-usia dini. Karena itu bagaimanapun sangat berpengaruh terhadap pola pikirnya anak-anak kita. Cenderung membentak ketika dipanggil orang tua, cenderung tidak nyaut ketika dipanggil orang tua. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan HP. Dan ini hal yang perlu ini kritis sih menurut saya, sudah kritis. Negara ini kalau seperti ini terus, maka generasi 10 tahun yang akan datang mungkin akan menjadi generasi yang sudah tidak baik. Dari segi moral sudah menurun, dari segi mungkin intelektualnya naik mereka, tetapi moral bangsa ini akan dibawa kemana. Ini yang menjadi PR kita sebenarnya, yang PR kita bersama, untuk minimal ya menyaring lah, seperti itu. Ya sudah, Jak, terima kasih. Oke. Saya pamit dulu ya.